Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Kristus bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh dari hari ke hari, sehingga menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tema renungan saat ini adalah pengorbanan tiada batas. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1937, John Griffith mendapat pekerjaan di Mississippi dengan tugas menangani sebuah jembatan untuk bantalan rel kereta api di atas sebuah sungai yang dipakai untuk lalu lintas kapal. Suatu hari anaknya yang berumur 8 tahun yang bernama Greg selama seharian ikut menemaninya. Pagi itu Greg bermain di kantor ayahnya dan ribuan pertanyaan terlontar dari bibir mungilnya. Ketika sebuah kapal akan melintas di bawah jembatan rel kereta, John Griffith membuka jembatan. Tiba-tiba dia sadar bahwa anaknya tidak ada bersamanya. Dalam keadaan bingung, ia melihat sekeliling dan dalam ketakutan yang sangat, ia melihat anaknya sedang memanjat roda gigi pada jembatan tarik. Dia bergegas untuk menyelamatkan anaknya dari ancaman maut. Tetapi tiba-tiba ia mendengar dan menyadari bahwa sebuah kereta cepat penuh dengan penumpang akan segera datang melintas. Ia berteriak kepada anaknya, tetapi ia sadar bahwa suara kapal yang sedang berlalu dan suara kereta ekspres yang keras tidak memungkinkan anaknya mendengar teriakannya. John Griffith menyadari dilema mengerikan yang dihadapinya. Jika ia memilih untuk menyelamatkan anaknya dari putaran roda gigi, maka kereta akan mengalami kecelakaan terjun ke sungai dan banyak orang akan menjadi korban. Tetapi jika ia menutup jembatan supaya kereta bisa lewat, maka anaknya akan menjadi korban tergilas roda gigi yang berputar saat jembatan tarik bergerak turun. Ia mengambil keputusan yang seharusnya dipikirkannya 1000 kali sebelum menarik tuas untuk menutup kembali jembatan itu. Ketika kereta datang melintas di atas jembatan tarik, ia dapat melihat wajah para penumpang. Sebagian di antara mereka sedang membaca, yang lainnya sedang melambaikan tangan. Semua penumpang tidak menyadari adanya pengorbanan yang baru saja dilakukan demi keselamatan mereka. Greg telah tergilas oleh gigi-gigi roda yang berputar untuk menurunkan jembatan tarik supaya kereta bisa lewat dengan aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah juga pernah menghadapi dilema yang sama.
Ia tidak dapat menyelamatkan orang berdosa jika ia mempertahankan Yesus anaknya. Namun pada akhirnya Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita. Roma 8 ayat 32. Itu adalah bukti pengorbanan Allah yang penuh kasih, yang melihat bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Untuk kitalah dia melakukan semuanya itu. Saudara yang terkasih, apakah kita masih hidup dengan sia-sia? Kristus yang rela mati berkorban untuk kita membuktikan bahwa cinta dan pengorbanannya tiada batas untuk kita. Dia yang telah mati, kini telah bangkit dari antara orang mati, agar kita percaya bahwa ia adalah Juru Selamat dan Tuhan yang hidup, karena kuasa maut telah dikalahkannya. Karena itu, jangan sia-siakan pengorbanan yang telah dilakukan Tuhan untuk kita. Percayalah kepada janji keselamatannya, dan mari kita hidup taat dan setia kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami. Ampunilah kami karena sering menyia-nyiakan pengorbanan-Mu itu dengan hidup jauh dari jalan-jalan-Mu. Kini kami serahkan diri kami kepadamu. Ubahlah kami menjadi pribadi yang tidak lagi menyia-nyiakan hidup kami yang berharga ini. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang penuh kasih sayang menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Saat ini kami juga ingin menyerahkan untuk rencana kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong, memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Paskah, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.